Halo, 大家好. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi untuk pertemuan kita yang kedua hari ini. Sama, tetap juga kita mata kuliahnya tetap sama ya, masih bahasa Mandarin. Nah, bahan yang akan kita bahas untuk minggu ini adalah tentang asal mula Hanzi. Nah, minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita membahas tentang Hanzi, ya kan? Hanzi tulisan bahasa Mandarin, aksara bahasa Mandarin seperti ini dia, ya, seperti ini dia contohnya di Hanzi, ya. Nah, minggu yang lalu kita membahas sekilas tentang Hanzi. Saya mengatakan kalau ketika ujian ataupun tugas dan sebagainya, saya akan meminta kalian menjawab dengan menggunakan Hanzi. Ini dia, seperti ini dia contohnya. Nah, mungkin ada banyak yang pengen tahu gitu, kenapa sih bisa tercipta tulisan Mandarin seperti ini, kenapa bisa ada Hanzi seperti ini. Jadi hari ini kita akan membahas sekilas kenapa bisa muncul ada Hanzi seperti ini dia, bagaimana asal mula terbentuknya Hanzi. Oke, jadi itu topik kita untuk hari ini. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Hanzi, tentunya banyak yang masih belum tahu ya, kira-kira dari mana sih itu terciptanya Hanzi, kenapa bisa tercipta tulisan bahasa Mandarin yang bentuknya seperti gambar ini, kan gitu ya. Terus kadang ada yang bertanya kepada saya, Lause, apakah di dalam bahasa Mandarin ada abjadnya gitu, kayak bahasa Indonesia ada A sampai Z, maka kita tinggal menggabungkan. Misalnya saya mau mengatakan saya, berarti S ditambah A ditambah Y ditambah A gitu ya. Apakah dalam bahasa Mandarin ada seperti itu? Nah, jawabannya tidak ya. Dalam bahasa Mandarin satu huruf itu melambangkan satu arti. Maka ketika kamu misalnya mau mengatakan saya, kamu harus menulis tulisannya, yaitu wo. Tulisan wo-nya itu coba saya kayaknya bisa nggak ya pakai pen seperti ini ya. Oke, maafkan tulisan saya agak jelek berhubung karena saya tidak terlalu fasih menggunakan mouse ini untuk menulis. Oke, ini dia. Jadi wo ini artinya adalah saya. Nah, jadi ketika kamu mau mengatakan saya, maka kamu harus menulis satu huruf, satu Hanzi itu mewakili satu arti. Nah, jadi dia tidak seperti bahasa Indonesia gitu, bisa kita gabungkan S tambah A tambah Y tambah A gitu ya. Jadi tidak ada. Maka dalam bahasa Mandarin satu huruf itu melambangkan satu arti. Jadi kalau kamu ingin menyusun suatu kalimat yang panjang, maka kamu harus mengetahui banyak kosakatanya sehingga ketika digabungkan bisa membentuk satu kalimat. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita mau membicarakan gimana sih bisa tercipta Hanzi seperti ini, kenapa mesti bentuknya seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara asal mula Hanzi, kita harus balik ke kurang lebih 6.000 tahun yang lalu gitu ya. Karena budaya negara Tiongkok sudah ada kurang lebih 6.000 tahun lamanya gitu ya. Nah, orang-orang di negara Tiongkok pada zaman dahulu kala, mereka mengamati objek kehidupan di sekeliling mereka. Jadi mereka melihat gunung lah, melihat bunga dan sebagainya. Pokoknya objek-objek yang di sekeliling kehidupan mereka, terus mereka ingin mengabadikannya dalam bentuk tulisan. Nah, tetapi tulisannya itu mereka ukir di bebatuan atau cangkang hewan yang keras gitu, menjadi sebuah simbol. Nah, itulah yang dinamakan ciakuan. Nah, ini dia bentuknya gitu. Jadi kayak gambar-gambar gitu. Nah, satu gambar itu mewakili satu arti. Jadi mereka melihat bentuk objek yang mereka amati, terus mereka gambarkan dalam bentuk simbol-simbol gitu. Jadi ini agak mirip dengan bangsa Mesir. Cuma kalau bangsa Mesir kan mengukirnya di piramid kan gitu ya. Jadi mirip dia. Jadi simbol-simbol ini melambangkan suatu arti dari suatu benda atau
hal yang ingin dia ungkapkan gitu dia. Nah, kemudian dari simbol-simbol ini baru perlahan-lahan diubahlah menjadi tulisan Mandarin yang kita kenal sekarang atau yang kita sebut dengan kata Hanzi itu dia. Jadi kurang lebih asal mulanya itu seperti ini dia prosesnya ya. Jadi dari hasil pengamatan objek di sekeliling kita terus diukir-ukir menjadi sebuah simbol sehingga satu simbol mewakili suatu arti. Nah, kemudian dari simbol itu perlahan-lahan dimodifikasi lagi bentuknya sehingga menjadi sebuah tulisan bahasa Mandarin yang kita kenal sekarang. Oke, nah kalau saya cuma menjelaskan begini kan nggak ada contohnya, agak sulit ya dipahami. Maka berikutnya kita berikan contohnya supaya kalian bisa melihat kira-kira gimana sih itu maksudnya ya. Oke, kita bisa lihat beberapa contoh tulisan di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama dulu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini bacanya adalah ri. Ri itu artinya adalah matahari. Nah, ini yang di sebelah sini ya, yang di dalam kotak ini adalah tulisan Hanzi-nya sekarang yang kita pakai ya, yang kita gunakan sampai sekarang. Bentuk asli mataharinya kan seperti ini dia ya. Kalau kita menggambar waktu kita pelajaran menggambar dulu ketika SD kan matahari itu gini dia kan biasanya gambarnya. Oke. Nah, jadi mula-mula bentuknya ini dia dibuat gambar bulat-bulat beginilah ya. Nah, perlahan-lahan baru diubah. Siklusnya bisa dilihat di samping. Oke, perlahan-lahan maka berubahlah menjadi seperti ini dia. Menjadi tulisan R yang kita kenal sampai sekarang. Jadi R itu artinya adalah matahari ya. Oke. Nah, baris pertama nih dia contohnya bisa dilihat ya. Oke. Kemudian yang baris kedua di sini ini tulisan ini bacanya mu. Mu itu artinya adalah mata. Ya, jadi mata dalam penyebutan zaman dulunya itu sekarang juga ada sih penyebutannya cuma agak jarang dipakai ya. Mu itu artinya adalah mata. Kalau sehari-hari kita mengatakan mata itu yanjing ya. Tapi kalau bahasa kunonya gitu, bahasa yang lebih klasik gitu, pengucapan untuk mata itu adalah mu. Ini dia tulisannya. Jadi terkadang ada yang bilang kok kayaknya mirip ya dengan yang matahari itu. Nah, ada bedanya sedikit ya. Kalau yang matahari tengahnya garisnya ini cuma satu ya. Kalau mu itu ada dua ya. Jadi ini mu ini artinya adalah mata. Nah, bentuk aslinya seperti apa? Nah, seperti ini dia. Jadi orang zaman dahulu menggambarkan mata kayak gini. Cuma perlahan-lahan dimodifikasi akhirnya menjadi tulisan mu yang kita kenal sekarang. Ini dia ya. Oke. Nah, baris yang ketiga ini bacanya juga mu. Loh, lalu kenapa sama dengan yang baris kedua? Ya, bacanya sama tapi tulisan Hanzi-nya beda ya. Mu yang di sini ini artinya adalah kayu ya. Mu itu artinya adalah kayu. Jadi kayu atau kalau pohon sih biasanya kita sebut dengan shu ya. Kalau mu itu lebih ke kayu ya. Tapi kalau kayu kan juga berasalnya dari pohon kan gitu ya. Nah, bentuk aslinya seperti ini dia. Bisa dilihat prosesnya seperti ini dia. Kenapa sampai tulisannya bisa menjadi tulisan mu yang kita kenal sekarang ya. Oke, baru berikutnya ada ini yang keempat ya. Contoh yang keempat itu bacanya adalah shan. Shan itu artinya adalah gunung. Nah, gunungnya itu aslinya kan seperti ini dia ya. Tapi untuk mengukir sebuah gunung yang sama persis dengan aslinya kan mau makan waktu yang sangat lama ya. Maka dibuatlah sebuah simbol. Simbolnya ada segitiga gini. Itu menunjukkan puncak-puncak gunungnya lah ya. Baru perlahan-lahan disederhanakan akhirnya menjadi seperti ini dia shan ya. Jadi cukup dengan 3 goresan saja 1 2 3 ya kan. Sudah bisa orang yang membaca sudah paham, oh ini artinya adalah gunung. Nah, itu dia ya. Nah, yang terakhir contoh kita itu adalah tau. Tau itu artinya adalah pisau. Nah, tau itu adalah pisau. Nah, sehingga kita bisa lihat bentuknya, mula-mula dia gambar begini ya kan, karena bentuk pisau seperti ini. Baru perlahan-lahan dimodifikasi menjadi tulisan Hanzi yang kita kenal sekarang. Itulah dia tau ya. Ini contoh sederhana beberapa
beberapa lah ya, beberapa tulisan yang dari bentuk asli objek objek yang diamati, kemudian perlahan-lahan dimodifikasi sampailah dia menjadi tulisan Hanzi yang kita kenal dan kita gunakan sampai saat ini. Itu dia ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, sama juga dengan yang tadi, itu kan tadi udah ada contohnya ya, sudah ada gambarannya. Sekarang kita latihan sambil kalian bisa berimajinasi sendiri gitu. Saya berikan beberapa contoh. Nah, ini dia. Ada sebuah tulisan Hanzi seperti ini. Ada kotak bentuknya, di dalamnya ada garis sehingga nampaknya jadi 4 kotak kecil yang digabung menjadi satu. Nah, tulisan ini bacanya adalah Tian. Tian itu kira-kira artinya adalah apa? Nah, gunakan imajinasi kalian untuk menebaknya ya. Walaupun memang saya tidak bisa melihat, kalian, tapi ya gak apa-apa lah, di depan komputer atau handphone masing-masing silakan Anda tebaklah kira-kira apa sih arti dari tulisan Tian ini. Nah, oke, kita beri waktu sebentar dulu. Kalian gunakan imajinasi kalian. Bentuknya kotak-kotak seperti ini. Ayo, kira-kira apa itu artinya? Oke, saya beri waktu sebentar dulu. Silakan kalian dalam hati memikirkan sebuah jawaban gitu ya. Oke, sebelum nantinya kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, menurut pengalaman selama saya mengajar, biasanya para kakak-kakak kelas kalian pada umumnya ada yang menjawab jendela lause katanya ya, jendela karena bentuknya kan kotak-kotak kayak gini. Dan ketika kita pelajaran menggambar pas SD, bentuk jendela pasti seperti ini kan, kotaknya dibuat 4 gitu ya kan. Oke. Nah, tapi bentuknya memang mirip jendela, tapi jawabannya yang benar bukan jendela karena kita kan berbicara tentang tulisan yang dibuat pada zaman dahulu kala. Nah, di 6.000 tahun yang lalu belum ada jendela yang cantik seperti ini. Orang itu masih tinggal di gua-gua kan gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat bukanlah jendela ya. Oke. Nah, biasanya ada yang menjawab jendela. Nah, coba pikirkan yang lain selain jendela. Nah, bentuknya itu petak-petak seperti itu. Nah, saya kasih sedikit tipsnya. Terus di petak-petak kotak-kotak itu ada ditanami tanaman. Nah, biasanya kalau sudah dibilang begini udah tahu jawabannya ya kan. Jawaban yang benar dari kata Tian ini artinya adalah sawah atau ladang. Nah, itulah arti dari kata Tian karena bentuknya kan kotak-kotak persegi gitu, tempat orang bercocok tanam. Jadi Tian ini artinya yang benar adalah sawah. Oke. Nah, jadi seperti itu dia bentuk, maksudnya Hanzi ini tercipta dari bentuk asli objeknya, kemudian dibuat menjadi sebuah simbol. Nah, kemudian tulisan yang mempunyai arti yang berdekatan atau yang berhubungan itu akan digabungkan lagi membentuk tulisan yang baru. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat slide yang berikutnya. Oke, nah ini dia contohnya. Tadi kan saya bilang kalau tulisan yang sudah tercipta itu kadang kalau dia berhubungan, maka itu akan digabungkan lagi membentuk tulisan yang baru artinya. Oke, nah ini dia contohnya. Kita lihat tulisannya ini ya. Ini bacanya adalah nan. Nan ini artinya apa kira-kira? Ayo, kalau kita lihat bersama-sama, tulisan nan ini dia itu adalah gabungan dari yang ini di atasnya ini ya kan, ini Tian tadi kan sudah kita bahas tuh, artinya adalah sawah ya, terus ditambah dengan yang di bawah ini. Ini bacanya adalah li, yang di bawah ini li itu artinya adalah tenaga. Nah, jadi Tian ini digabung dengan li. Oke, Tian itu artinya sawah, li itu artinya tenaga. Sawah ditambah dengan tenaga. Ayo, kira-kira artinya apa? Oke, sama dengan yang tadi juga.
saya beri sedikit waktu untuk kalian menggunakan imajinasi dan pikiran kalian. Kira-kira ini artinya apa ya? Sawah plus tenaga. Ada sawah, ada tenaga. Itu artinya apa? Oke. Nah, tulisan ini bacanya nan. Nah, jangan gara-gara saya tidak melihat kalian pergi menggoogle ya. Ini nggak usah seserius itu. Ini hanya sekedar supaya kalian menebak aja, nggak usah sampai langsung di Google jawabannya kira-kira apa gitu. Nah, kalau kayak gitu kan udah tahu jawabannya kan nggak seru lagi kan gitu ya. Oke, jadi sawah dengan tenaga, ayo kira-kira artinya apa? Oke, nah seperti biasa juga menurut pengalaman yang lalu, pada umumnya jawaban dari mahasiswa ada dua biasanya dijawab. Satu dijawab itu adalah sapi, kerbau, lembu gitu ya, karena kan sapi kerbau yang mengeluarkan tenaga membajak sawah kan gitu ya. Biasanya jawabannya yang pertama itu. Yang kedua ada juga yang menjawab petani, karena petani yang bekerja di sawah dan mengeluarkan tenaga. Nah, oke. Dua jawaban itu pada umumnya biasa ketika kalau di kelas pada umumnya biasa menjawab seperti itu ya. Tapi sesekali ada juga jawaban yang agak spesial, yaitu ada yang menjawab traktor loh, ya kan? Traktor ya kan, karena di zaman modern sekarang mana ada lagi yang menggunakan tenaga manusia kan pakai traktor. Tapi itu kan zaman modern. Ini kan kita ceritanya bahasa yang diciptakan di zaman dahulu kala. Jadi di zaman dahulu kala belum ada traktor. Sudah pasti traktor itu bukan jawaban yang tepat ya. Jadi jawaban yang biasanya sering dijawab atau ditebak oleh mahasiswa itu kalau nggak petani ya sapi kerbau kan gitu ya. Oke, yang menjawab petani itu lebih dekat ke jawaban yang sebenarnya ya. Petani itu kebanyakan yang bekerja di sawah, yang menjadi petani itu laki-laki atau perempuan. Nah, kebanyakan adalah laki-laki ya, karena laki-laki kan tenaganya lebih kuat ya. Jadi tulisan nan ini yang benar jawabannya adalah laki-laki ya, atau pria itu artinya. Jadi karena pria yang bekerja di sawah mengeluarkan tenaga, maka tulisan nan ini artinya adalah laki-laki dan bukan sapi atau kerbau ya. Oke, jadi tulisan nan ini seringkali kalian akan menemukannya. Mana tahu kalian jalan-jalan ke Tiongkok ya. Kalau sekarang ya jangan ya, nggak boleh jalan-jalan dulu karena masih kita mesti pencegahan COVID-19, kita mesti di rumah aja kan gitu ya. Nah, tapi nanti mana tahu kalau sudah normal kembali semuanya, kalian jalan-jalan ke negara Tiongkok, di depan WC atau kamar mandi toiletnya, sering kalian akan menemukan tulisan ini. Nah, ini artinya adalah laki-laki. Jangan pulang dari negara Tiongkok kamu bilang sama saya, Lause, kok unik ya, di negara Tiongkok sana ada WC khusus untuk kerbau karena mengeluarkan tenaga di sawah itu kerbau. Bukan ya, ini bukan kerbau, bukan sapi. Oke, ini artinya adalah laki-laki ya. Jadi inilah dia contohnya seperti tadi yang kita bilang, kalau sudah tercipta suatu tulisan kemudian ada tulisan yang berhubungan, maka digabungkan membentuk sebuah tulisan yang artinya baru lagi gitu, di luar dari yang sudah tercipta tadi. Jadi seperti itu dia cara untuk menciptakan tulisan Hanzi ya. Oke, jadi ini kan tadi kita sudah membahas ya, nan itu artinya adalah laki-laki. Jadi lain kali kalian melihat di depan pintu kamar mandi, oh ini artinya adalah laki-laki karena laki-laki lah yang mengeluarkan tenaga di sawah. Oke, kalau laki-laki bacanya nan, seperti ini dia bentuk tulisannya. Kalau perempuan gimana Lause? Oke, perempuan juga ada tulisannya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, ini dia. Nah, tapi jadinya jawabannya sudah saya sebutkan pula ya kan. Oke, inilah dia. Nui ya. Tulisan ini nui ini artinya adalah perempuan. Oke, kalau kita lihat kenapa bisa seperti itu ya kan. Coba kalian lihat bentuk tulisannya ini. Nah, ini kan dia mirip kayak seorang wanita sedang menyilangkan kakinya. Tangannya diletakkan di tegak gitu, samping. Dia kayak lagi sedang menari gitu. Nah, itu
itu dia ya. Jadi nu itu artinya adalah perempuan ya. Di sini kakinya disilangkan, terus di sini tangannya dibentangkan, nah kayak sedang menari. Jadi nu itu artinya adalah perempuan. Maka kalau kita lihat misalnya anggota keluarga, nanti setelah kalian dapat buku diktatnya di bab 4 kita ada mengajarkan tentang bagaimana cara menyapa setiap anggota keluarga ya, misalnya dari ayah, ibu, papa, mama ya kan, terus ada kakek, nenek, yeye, nainai, dan seterusnya. Kalau dia itu hubungan keluarga yang jenis kelaminnya perempuan, maka di tulisannya itu akan nampak ada ini dia tulisannya nu, ada tulisan nu ini di samping dari hanzi-nya ya. Jadi ini menunjukkan dia kalau jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Nah itu dia. Tapi mungkin karena kalian belum dapat bukunya nggak apa-apa, nanti setelah sudah dapat bukunya bisa kalian lihat. Nah itu dia contohnya. Oke. Terus kita lanjut ya. Mesti di escape dulu. Oke, kita lanjut. Nah ini dia tadi ada saya bahas sekilas sebetulnya. Nah ini tulisan ini bacanya adalah ma. Nah dia itu adalah ma dari kata mama. Nah kalau udah dibilang begitu ya sudah tahu lah pasti artinya ya. Artinya apa? Artinya ya mama, ya ibu. Ini dia tulisannya ya, mama, ibu. Kalau kita lihat arti dari kata ma ini, dia sebetulnya ada artinya. Kalau kita uraikannya, kalau kita lihat tulisannya kan sama dengan, sebentar saya buka pointernya dulu. Oke. Nah, dia kan ini ya, yang di sampingnya ini tadi yang kita bilang perempuan menari itu, yang artinya perempuan ya. Nah, dia ada tulisan nu. Nu ini perempuan, ditambah di sampingnya ada ini dia satu tulisannya ya. Tulisan ini bacanya adalah ma. Ma ini artinya adalah kuda. Loh, kok perempuan ditambah kuda ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini ada saya buatkan penjelasannya. Nih ditambah dengan ini, yang ini dibacanya ma. Oke, perempuan ditambah dengan kuda, kenapa bisa sama dengan ibu kan gitu ya? Pasti timbul pertanyaan ya kan, loh kok perempuan tambah kuda bisa jadinya artinya ibu kan gitu ya. Ini ada maknanya, ada artinya. Jadi artinya adalah seorang perempuan yang bersedia bekerja keras bagaikan kuda untuk dirimu, itulah namanya ibu. Nah, jadi kalau ibu itu kan dia sangat sayang ya, setiap ibu pasti sayang sama anaknya. Jadi bersedia melakukan apa aja demi anaknya. Maka dibilangnya perempuan yang bersedia bekerja keras bagaikan kuda untuk kita, itulah yang kita sebut dengan ibu, mama, itu dia ya. Jadi tulisan mama ini dia digabungkan, selain ada artinya juga berdasarkan nada, karena kuda dalam bahasa Mandarin bacanya adalah ma, sedangkan kalau digabung menjadi ma ya kan, dia nada bacanya beda tapi cara mengucapkannya sama ma gitu ya. Jadi kadang ada tulisan yang dia gabungkan berdasarkan arti, makna, ataupun bisa dia berdasarkan cara pengucapannya. Cara pengucapannya itu sama, maka digabungkan. Nah, membentuk sebuah tulisan yang baru ya. Jadi unik bukan ya, Hanzi itu tercipta ada maksud yang tersirat di dalamnya ya. Jadi kadang kalau kita melihat sebuah tulisan Hanzi, kita bisa mencari, maksudnya kita bisa mengetahui cerita di balik kenapa bisa tercipta seperti itu. Rupanya ada makna tersendiri di dalamnya ya. Oke. Jadi itulah dia asal mula tentang terciptanya Hanzi, huruf Mandarin yang kita kenal sekarang. Seperti minggu yang lalu juga, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah, atau bisa juga di komen di grup atau di Google Classroom, terserah ya. Boleh, semuanya boleh. Kalau mana yang kurang jelas maka akan saya balas cepatnya ya. Berhubung sebetulnya lebih enak kalau kita perkuliahannya tatap muka langsung kan gitu ya. Jadi kalau mana yang kurang jelas kalian bisa interupsi, terus bisa langsung bertanya ya. Tapi berhubung kan situasi masih belum memungkinkan, maka ya sementara seperti ini dulu lah. Jadi kalau misalnya nanti kalau kita sudah
beberapa pertemuan juga masih belum bisa tatap muka langsung, mungkin ada baiknya kalau kita menggunakan aplikasi Zoom itu supaya ya minimal kita bisa ada interaksi, sehingga saya juga bisa lebih mudah melihat apakah kalian sudah bisa mengucapkan dengan tepat pengucapan bahasa Mandarinnya atau belum ya. Jadi materi kita untuk minggu ini ya sekian, sudah selesai materi kita untuk minggu ini. Kita hanya membahas tentang asal mula terciptanya Hanzi, huruf Mandarinnya ya. Oke. Kalau untuk pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke bahan diktat kita. Jadi kalau misalnya kalian belum mendapatkan diktatnya itu ya gak apa-apa, sementara saya buatkan dulu slide-nya gitu, karena kalau pertemuan pertama, kedua gitu ya mungkin masih memungkinkan kalau kalian hanya sekedar menonton video kemudian kita diskusi di Google Classroom gitu. Tapi kalau mungkin sudah pertemuan keempat atau 5 juga masih belum memungkinkan kita kuliah seperti biasa, mungkin sebaiknya kita menggunakan aplikasi Zoom aja, jadi biar bisa langsung bisa berdialog dan gitu ya. Oke, tapi ya kita tunggu pengumuman dari pihak kampus dulu untuk lebih lebih validnya gitu lah ya. Tapi sementara ini ya masih awal pertemuannya nggak masalah ya. Oke, saya akan tunggu kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa kita berdiskusi di komen di bawah atau di grup WA jika nanti sudah terbentuk. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya. Oh ya, minggu yang lalu saya sudah mengajarkan kepada kalian gimana cara membalas sapaan saya, ya kan? Tadi ketika awal saya mengatakan tachahao, maka kalian harus menjawab dengan jawaban apa? Oke, silakan Anda jawab di depan komputer masing-masing, walaupun saya tidak bisa mendengar. Oke, kalau masih ingat, tapi saya rasa mungkin sebagian sudah agak lupa. Ketika saya bilang tachahao, kalian harus menjawab dengan jawaban lao shi hao, lao shi hao. Oke ya, itu dia. Kemudian tadi saya sebelum berpisah saya mengatakan tajia zaijian, maka jawaban kalian kepada saya adalah lao shi zaijian, lao shi zaijian. Oke, kita coba sekali dulu. Tajia zaijian. Ya, silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah lao shi zaijian. Oke, kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semua situasinya akan kembali normal secepatnya sehingga perkuliahan kita juga jauh lebih lancar. Oke, saya rasa ya itu dialah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.